WordPress ya. WordPress. Kemudian di sini ada software setup. Ada software setup di mana kita akan mulai. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan instalasi untuk WordPress multi-site. Jadi untuk Anda yang mungkin belum tahu ya, WordPress multi-site ini kita menggunakan satu domain ya, tapi nantinya kita akan memiliki beberapa website yang dia berdiri sendiri ya. Jadi meskipun dia masih ya tergabung dalam satu domain, tapi dia nanti pengaturannya akan sendiri-sendiri, sehingga nanti proses optimasinya pun juga akan bisa punya tatanan sendiri untuk masing-masing site yang dibangun di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Yuk silahkan kalian bisa masuk ke cPanel ataupun server kalian masing-masing websitenya ya, baik itu cPanel, sPanel dan sebagainya yang mungkin sama ya secara fungsinya, dan biasanya sudah ada nih installer dari WordPress, installer untuk WordPress-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan cPanel ya. Terus kemudian kita akan pakai WordPress Manager by Softaculous. Kemudian kalian bisa memasukkan detail nantinya ya, detail dari instalasi. Di sini ada pilihan ya, install WordPress ya, WordPress. Kemudian di sini ada software setup, di mana kita akan mulai di sini domain yang saya gunakan ya. Kemudian jangan lupa, ini adalah satu hal penting yang sering kali terlewatkan, yang pada akhirnya kita tidak bisa mengakses domain utama di sini karena indirectory-nya ini selalu ada WP-nya ya. Jadi dihapus dulu di sini setiap kali instalasi WP ini dihapus ya. Kemudian kalian bisa pilih versi yang ingin kalian gunakan. Saya pakai 6.6. Kemudian di sini site name atau judul dari website kalian. Lalu site deskripsinya. Lalu kemudian di sini kalian bisa masukkan admin username. Kemudian admin email ya. Kemudian pilih bahasa yang digunakan. Jadi ini bahasa interface di WordPress admin atau dashboard WordPress-nya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada select plugins. Plugins ini kalian bisa pilih kira-kira yang ingin digunakan apa gitu ya. Kemudian selanjutnya di bagian advanced option, ini adalah nama database-nya ya. Oh iya, untuk WordPress multi-site ya, jangan lupa ini ya, enable multi-site. Ini di checklist terlebih dahulu. Kemudian jika sudah untuk tema saya tidak menggunakan instalasi dari Softaculous ya, karena nanti saya akan menggunakan tema custom untuk di website ini. Jadi untuk poin pentingnya teman-teman jangan lupa di bagian indirectory dihapus ya untuk WP-nya, tulisan WP-nya. Kemudian juga di sini enable multi-site, jangan lupa untuk di checklist. Jika sudah, kemudian klik install. Kita tunggu sampai dengan proses instalasinya selesai. Nantinya saya akan tunjukkan bagaimana nanti dashboard dari WordPress multi-site ini ya. Kita akan langsung masuk ke dashboard WP admin-nya. Sehingga nanti kalian akan bisa melihat perbedaan ketika ternyata WordPress non multi-site ya. Ini berbeda dengan WordPress yang multi-site. Nah, di sini ini adalah untuk domain utamanya ya, Lalu kalau misalnya kita akan mau bikin baru lagi di sini. Ini kita tinggal bikin untuk website barunya. Kita klik manage site ya. Seperti ini. Ini ada admin jaringan.
Ini situs-situs, nantinya di bawahnya ini akan ada situs-situs yang berada di jaringan domain ini ya. Kita akan masuk ke dashboardnya terlebih dahulu. Nah, di sini ya, ini dashboard dari domain ini ya. Nah, di sini kita kalau misalkan mau bikin situs baru, ini tinggal klik buat situs baru, buat pengguna baru. Jadi artinya gini, kalau misalnya ya, saya akan ilustrasikan menggunakan Notepad misalnya ya. Di sini saya punya domain yang namanya soloraya.store. Nah, kemudian soloraya.store ini dia akan punya di bawahnya itu adalah soloraya.store ya /rental mobil misalnya. Nah, di sini dia pakai pengguna, saya pakai admin 1. Nah, kemudian soloraya.store misalnya adalah catering. Saya pakai dia di admin, saya pakai orang lagi ya untuk mengelola website ini, admin 2. Nah, jadi kalian akan bisa lihat di sini buat situs baru ini adalah website 1 ya. Kemudian buat pengguna baru. Nah, ini jadi nanti untuk satu domain dia akan punya beberapa website di dalamnya yang tetap menggunakan domain utama, dan kemudian juga di dalamnya akan punya banyak pengguna ataupun admin, sehingga dia akan mengelola masing-masing situs. Dia punya tanggung jawab untuk pengelolaan setiap situs yang dia pegang. Gitu ya. Nah, itulah tadi tentang bagaimana kalian bisa mengelola ya, kalian bisa membuat multi-site di WordPress. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.